Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Sunbee Tarot. Untuk mereka yang baru menemukan channel ini, salam perkenalan dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan, dia rupanya pendamping hidupmu. Teman-teman, hari ini kita akan cuba mengupas seperti apakah ciri-ciri pendamping hidup kamu, sama ada si dia adalah orang baru ataupun seseorang yang sudah lama kamu kenali. Siapakah dia, seseorang yang telah ditakdirkan atau berjodoh dengan kamu? Nah, teman-teman, hari ini kita akan cuba fokuskan bersama untuk menyimak isu ini dengan lebih teliti. Okey guys, kita teruskan ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap bacaan. Baik teman-teman, kita mulakan dengan mengecek dahulu. Siapakah dia? Ciri-ciri seseorang yang terpilih sebagai pendamping hidup kamu. Kita lihatkan sedikit kepada ciri-ciri orang ini ya. Siapakah dia yang bakal terpilih sebagai pendamping hidup kamu? Seperti apakah karakteristik orang ini? Siapakah dia yang bakal menjadi pendamping hidup kamu? Wow, teman-teman, dia adalah seorang yang sangat kemas dan rapi ya. Orang ini sangat particular ya, sangat cerewet mengenai penampilannya. Seorang yang kemas, bersih, rapi dan mungkin mempunyai penampilan yang sederhana, tetapi dia tetap kelihatan sangat rapi ya. Apabila dia keluar rumah ataupun sebagainya, dia akan mengenakan pakaian yang tertentu bersesuaian dengan kondisi ataupun bersesuaian dengan keadaan ya, dengan siapa dia keluar, dengan siapa dia bertemu, apakah occasion itu ya, apakah acara itu, adakah sebuah majlis ataupun hanya ke gym, dia akan mengenakan pakaian yang sesuai dengan sebuah majlis teman-teman, begitu ya. Akan senantiasa meluangkan masa untuk menjaga penampilannya. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Orang ini seorang yang sangat kemas ya. Walaupun berpakaian sederhana, sentiasa akan kelihatan menarik. Kita akan lihat lagi kebohongan. Saya merasakan beberapa di antara kamu ya, sama ada ini orang baru ataupun seseorang yang sudah kamu kenali, mungkin orang ini pernah berbohong dengan kamu. Ada kebohongan yang tertentu. Teman-teman, kadang-kadang kita berbohong atas dasar-dasar untuk tidak menyakiti. Nah, kebohongan tetaplah sebuah kebohongan ya. Tetapi di sini sepertinya dia pernah berbohong dengan kamu. I'm not sure guys. Apakah ini white lies ya? Berbohong sekadar untuk menjaga perasaan kamu atau benar-benar berbohong dengan kamu. Tetapi yang pastinya teman-teman, orang ini pernah berbohong dengan kamu ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Ataupun kamu pernah berbohong dengan orang ini atas alasan yang tertentu. Contoh mungkin ya, jika keluarga kamu tidak mendukung hubungan ini, contoh teman-teman ya, jika keluarga kamu tidak mendukung hubungan ini, mungkin kamu terpaksa berbohong dengan keluarga kamu ya, yang melibatkan kebohongan agar kamu dapat keluar dengan orang ini. Contoh seperti itu ya. Tetapi saya merasakan lebih kepada kamu dan dia, saya merasakan orang ini pernah berbohong dengan kamu atas alasan-alasan yang hanya dia tahu teman-teman ya. Wow, dia adalah seorang usahawan teman-teman ya. Kamu ambil saja kad mana yang resonate. Seseorang yang bakal menjadi pendamping hidup kamu. Dia seorang usahawan, mungkin mempunyai perniagaan bisnesnya sendiri. Atau mungkin orang ini memiliki 2-3 pekerjaan. Dan saya merasakan orang ini sangat mementingkan kerjaya. Seseorang yang pandai mencari uang, career minded ya, business minded, sangat mementingkan keuangan dan statusnya. Seorang yang jaim, menjaga image ya, dan sangat menjaga reputasinya. Mungkin juga orang ini ya, saya tiba-tiba menangkap mungkin juga ya, yang bakal menjadi pendamping hidup kamu mungkin juga merupakan seorang yang sangat popular, sangat famous, dikenali ramai.
Atau memang dia seorang yang dikenali oleh ramai orang, teman-teman. Mungkin lingkungan pertemanannya juga agak besar di sini, ya. Mungkin juga orang ini sering keluar negara. Begitu, teman-teman. Kita akan lihat lagi, siapakah dia yang bakal menjadi pendamping hidup kamu? Genit, flirtatious. Wow, teman-teman. Dia juga merupakan seorang yang genit, ya. Saya merasakan orang ini sangat charming, ya. Tidak kiralah usianya masih muda, mungkin lebih muda dari kamu atau jauh lebih tua dari kamu atau sepantaran, tetapi dia mempunyai aura-aura penarik yang tidak dapat dia kawal. Maksudnya teman-teman, lawan jenis yang melihat si dia pasti akan tertarik. Sama ada tertarik dengan penampilannya yang rapi, mungkin juga orang ini pandai berkata-kata manis, ya, sangat pandai melembutkan hati kamu, khususnya pihak wanita, ya. Jika dia seorang cowok yang sedang kita bicarakan, saya merasakan mulutnya manis, teman-teman. Kata-kata yang lembut, kata-kata yang membuatkan kamu cair, begitu, ya. Maka lawan jenis akan mudah tertarik dengan si dia dan dia mempunyai aura penarik yang saya merasakan orang ini sudah berjaya menarik ramai lawan jenis, ya. Kerana dia mempunyai aura penarik yang luar biasa. Seorang yang flirtatious sudah pasti, teman-teman, ya. Jika dia seorang yang charming, secara tidak langsung dia akan jadi flirtatious, ya. Suka flirting, ya, bermain-main mata, suka memandang-mandang, curi-curi pandang. Dan kita akan lihat, ya, akhir sekali hati siapa yang berjaya memenangi si dia ini, ya. Baik teman-teman, ini adalah sedikit karakteristik orang ini yang bakal menjadi pendamping hidupmu. Nah, tidak semestinya seorang yang genit ini, ya, jika dia menemukan orang yang tepat, maka dia akan setia, teman-teman, ya. Selagi dia tidak bertemu dengan orang yang tepat, sudah pasti akan continue, ya, flirting around, ya, bermain-main, begitu, teman-teman. Kita lihat lagi. Wow, kamu lihat, ya, baru saya sebutkan itu, ya. Jikalau dia bertemukan orang yang tepat, keluar kad ini, ya, setia. Nah, di tahap ini, mungkin di tahap perkenalan dengan kamu bakal mengenali dia atau dia sudah pun memasuki kehidupan kamu. Dia merupakan orang yang flirtatious, ya. Mungkin pernah flirting dengan kamu. Tetapi setelah mengenali kamu, jika dia benar-benar bakal menjadi pendamping hidup kamu, dia akan setia. Provided you are the right person, ya. Jikalau kamu adalah orang yang tepat. Nah, ini adalah karakteristik seorang ini, ya. Teman-teman, kadang-kala teman-teman, ya, seorang playboy sekalipun, ya, jika dia bertemukan kepada seorang cewek yang tepat, ya, dia mampu berubah, teman-teman, ya. Kerana ini terpulang kepada kamu. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi, ya. Saya pasti kamu faham di sini. Players, wow, ada energy players. Teman-teman, kamu cuba ambil kad mana yang resonate dengan kamu. Mungkin seseorang ini baru memasuki hidup kamu atau kamu telah mengenali si dia. Players, ada kalanya players ni apa, teman-teman? Tidak semestinya bermain-main dengan cara players, ya. Ada kalanya memang sikap keanak-anakan yang suka bermain-main. Ataupun orang ini sering bertukar pasangan sehinggalah dia menemukan orang yang tepat. Sebelum dia menemukan orang yang tepat, dia akan flirtatious, flirting, bermain-main, ya. Melihat ke sini sana, tebar pesona di sini sana, players mencari-cari sehingga dia temukan orang yang tepat, dia bakal menjadi orang yang setia. Begitu teman-teman, ya, energi yang saya rasakan di hati. Kita lihat lagi, ya. Tidak boleh diandalkan. Nah, beberapa di antara dia bersifat keanak-anakan, ada kalanya mengecewakan kamu, ya. Jika kamu mengharapkan sesuatu kepada orang ini, dia sering-seringan mengecewakan kamu. Nah, jodoh kita di tangan Tuhan dan di sini tidak ada orang yang sempurna. Kalau ada keburukan terhadap seseorang itu, teman-teman, ya, pasti ada kebaikannya. Begitu juga dengan orang yang baik, pasti ada kelemahannya. Tidak ada yang sempurna di sini. Walaupun kita sentiasa menjadi versi terbaik diri kita, teman-teman, ya, begitu juga dengan si dia. Di sini saya merasakan saya menarik beberapa energi yang saya rasakan berbeza. Kamu cuba sesuaikan, ya. Tiba-tiba saya tergerak, teman-teman, untuk menarik mungkin 2 kad lagi, ya, untuk melihatkan dengan lebih teliti siapakah dia yang bakal menjadi pendamping hidup kamu. Sepertinya di hati saya hari ini merasakan kad ini belum cukup untuk saya tarik, ya. Kita lihat lagi dengan lebih jauh. Mungkin di sini ada beberapa energi yang berbeza orang. Kamu cuba sesuaikan yang mana satu yang resonate di hati kamu. Mungkin energi seseorang yang agak resonate di sini yang dapat kamu kaitkan dengan seseorang yang memasuki kehidupan kamu, ya.
kaku, dingin dan pasif teman-teman. Orang ini ada kalanya agak sukar untuk mengekspresikan perasaan dia kepada kamu. Mungkin sedikit dingin, kaku, hanya bermain mata, tetapi tidak dapat mengekspresikan apa yang terbuku di hatinya. Mungkin ada rasa malu-malu seperti itu ya, dan cenderung bersikap dingin terhadap kamu. Orang ini juga orang yang pasif. Kita akan lihat dengan lebih jauh teman-teman. Saya dapat merasakan saya menarik energi yang berbeza-beza di sini. Pengasuh. Ya, seseorang ini sangat penyayang ya, dan akan memberikan perhatian kepada kamu. Nah, ciri-ciri terakhir ini merupakan ciri-ciri yang sangat perfect ya, sebagai pendamping hidup kamu. Nah, seperti saya sebutkan tadi, tidak ada orang yang sempurna di sini, tetapi walaupun seorang players, jika dia bertemukan orang yang tepat, sudah pasti semua ini akan berubah ya. Dia akan menjadi seorang yang setia, pengasuh, menyayangi kamu, menjaga kamu, membelai kamu dan sebagainya. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini boros, big spender. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang tidak pandai menyimpan uang. Nah, orang ini mungkin seorang usahawan yang pandai mencari uang, tetapi dia tidak pandai menyimpan uang, teman-teman ya. Mungkin banyak yang dia dapat, banyak yang dia, the more he earn, the more he burn. Ada istilah seperti itu ya. Lebih banyak yang dia perolehi, lebih banyak yang dia habiskan. Kamu jelas ya? Orang yang suka berbelanja besar teman-teman, mungkin membeli barang-barang branded, ke kafe-kafe yang mahal, suka pergi bercuti, berlibur dan sebagainya. Tetapi orang ini pandai mencari uang dan pandai menggunakan uang teman-teman. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi dengan lebih details ciri-ciri seseorang yang bakal menjadi pendamping hidup kamu. Teman-teman, di sini saya berharap kamu dapat fokuskan ya, sekurang-kurangnya energi kamu di sini, bantu saya agar kita dapat bekerjasama untuk menarik energi ini dengan lebih tepat. Kerana dari atas ini saja ya teman-teman ya, saya sudah merasakan saya menarik pelbagai energi, mungkin 2, 3 orang, 4 orang yang berbeza. Nah, saya tidak pasti sama ada orang ini sudah hadir di kehidupan kamu atau kamu bakal bertemu dengan orang ini. Di readingan saya teman-teman ya, saya tidak memprediksi future ya, masa depan. Saya hanya melihatkan keadaan sekarang atau apa yang bakal berlaku di dalam waktu yang dekat ini. Nah, teman-teman, cuba fokuskan energi kamu ke sini dan kita cuba bekerjasama untuk menarik energi dengan lebih tepat lagi. Kerana saya merasakan tema readingan hari ini sangat penting ya, untuk kita lihatkan siapakah dia pendamping hidup kamu. Bantu saya teman-teman, kerana ini general reading yang menarik pelbagai energi. Nah, teman-teman, kita lihatkan ya, ciri-ciri orang ini dengan lebih tepat. Siapakah dia? Seseorang yang terpilih atau ditakdirkan berjodoh dengan kamu atau bakal menjadi pendamping hidup kamu di sini ya, kita akan lihatkan. Saya tergerak untuk ambil kad ini ya, walaupun kad ini tidak terbuka. Saya dengarkan intuisi saya ya. Oracle of Gem, Practicality. Wow. Teman-teman, di sini kita ada Queen of Pentacles. Saya merasakan orang ini seorang yang pekerja keras, sangat rajin, mengutamakan usahawan teman-teman ya, seperti kad di atas ini, sangat mengutamakan kerja. Orang ini teman-teman ringan tulang, agak bercanggah dengan kad di sini ya, tidak boleh diandalkan. Mungkin ini energi seorang yang lain, tetapi di sini dengan tepat lagi orang ini boleh diandalkan. Nah, di sini kamu jangan keliru, kerana di atas ini teman-teman ya, menarik pelbagai energi. Menggunakan tarot deck ini kita cuba fokuskan untuk menarik energi yang lebih tepat. Saya menangkap energi seorang yang pengasuh. Kad Queen of Pentacles ini sangat resonate dengan pengasuh ya, seorang yang nurturing, yang akan menjaga kamu dengan baik, boleh diandalkan, sangat bertanggungjawab, rajin, serius, berkomitmen dan orangnya setia teman-teman ya. Dan dia seseorang yang pekerja keras, sangat rajin bekerja, sangat pandai mencari uang dan seorang yang praktikal, sangat rendah hati, rendah diri, senang diajak bergaul, sangat mesra sebagai seorang teman ya. Dan orang ini akan membantu orang lain. Dia seorang yang dermawan, baik hati dan akan membantu orang lain dan juga membantu kamu. Nah, di sini mungkin ya kamu berkenalan dengan orang ini dari lingkungan pertemanan kamu atau pertemanan si dia dan dimulakan dengan cara mungkin kamu bergaul dengan dia ya, kerana dia seorang yang sangat mesra, ramah mesra teman-teman.
Wow, Ace of Clouds di sini, new ideas. Teman-teman, jika digabungkan dengan kad Queen of Pentacles ini atau Oracle of Gems ini, saya merasakan dia seorang yang mempunyai pemikiran yang sangat tajam. Tidak ada apa yang dia terlepas pandang, ya. Begitu juga dengan pemikirannya. Orang ini akan memerhatikan kamu dengan teliti. A very observant person. Dia pemerhati, teman-teman. Dia akan tengok atau lihatkan gerak-geri kamu, memerhatikan kamu secara terperinci. Orang ini sangat detail, mungkin sedikit suka mengkritik, tetapi kerana dia inginkan yang terbaik. Maksud saya dia cerewet, sangat cerewet, seorang perfectionist. Kalau boleh inginkan semuanya itu baik-baik sahaja. Saya merasakan orang ini can be a little difficult, ya. Agak sukar untuk kamu beradaptasi, kecuali teman-teman, jika kamu benar-benar memandang dia dari dalam. Maksudnya jika kamu jangan lihatkan dari luaran sahaja. Jika kamu study, ya, mempelajari dia seorang yang cukup baik. Cukup boleh diandalkan, bertanggungjawab, rajin, seorang yang benar-benar responsible, ya. Penuh dengan tanggungjawab orang ini, dan saya merasakan mempunyai mata dan pemikiran yang sangat tajam. Teman-teman, boleh saya katakan di sini, orang ini bijaksana. Nah, saya tidak mengatakan licik, ya. Dia memang seorang yang pintar, bijaksana, sangat cepat dapat menyelesaikan masalah yang praktikal, seperti pekerjaan domestik, ya. Dia dapat uruskan dengan baik. Seseorang yang boleh diandalkan. Jika kamu seorang lelaki yang menonton, katakanlah dia seorang wanita yang sedang kita bincangkan, you can rest assured, kamu boleh relax, ya. Kerana wanita ini seorang yang boleh diandalkan, boleh diharap. Seorang yang cukup bertanggungjawab. Begitu juga jika kamu adalah seorang wanita yang menonton, dia lelaki yang penuh tanggungjawab dan mempunyai idea-idea yang brilliant, ya. Sangat-sangat bijaksana, teman-teman. Kita akan lihat lagi, ya. Siapakah dia yang bakal menjadi pendamping hidup kamu, yang dijodohkan untuk kamu dan ditakdirkan untuk bersama dengan kamu. Kita akan lihatkan di sini ciri-cirinya dengan lebih jelas. Saya juga merasakan orang ini mempunyai pemikiran yang sangat tajam, sering mengambil keputusan, dan jika bersama dengan kamu, kebanyakan keputusan itu akan dibuat oleh dia, bukan kamu, ya teman-teman, ya. Dan dia sering-seringan mempunyai idea-idea atau ide-ide yang baru. Ace of Lightning. Wah, banyak kad Ace di sini, ya. Saya merasakan orang ini bakal hadir dalam hidup kamu. Mungkin beberapa di antara kamu baru mengenali orang ini, ya, di tahap perkenalan, pendekatan, teman tetapi mesra, baru flirting dengan satu sama lain, masih di tahap awal perhubungan. Di sini saya merasakan orang ini, teman-teman, ya, dia seorang yang action oriented. Bukan saja pemikir, bukan saja mempunyai pemikiran yang tajam, tetapi apa yang dia kata, dia akan laksanakan. Bukan saja sekadar ngomong kosong, teman-teman, ya. Dia seorang yang action speak louder than words. Maksudnya dia bukan hanya akan ngomong kosong sahaja, tetapi dia akan menunjukkan aksi. Sekurang-kurangnya aksi yang kecil-kecil yang bakal menarik perhatian kamu. This person means business. Dia seorang yang serius. Jika dimulakan dengan kad Queen of Pentacles, dia seorang yang serius. Dia tidak akan memperlekehkan kamu, dan jika dia jatuh cinta dengan kamu, saya dapat menangkap dengan jelas, dia akan make sure, akan pastikan yang kamu tahu. Nah, bagaimana akan dipastikan yang kamu tahu, teman-teman? Dia akan beritahu secara telus, secara langsung. Sama ada dia akan mengutarakan yang dia jatuh cinta dengan kamu, ataupun daripada aksi-aksi dia, dari pemikiran dia, body language dia, kamu akan menangkap dengan mudah yang orang ini sudah jatuh cinta dengan kamu. Nah, sekali dia jatuh cinta, dia tidak bertindak untuk main-main. No nonsense, teman-teman, ya. Dia bersikap serius. Ini adalah ciri-ciri tepat seseorang yang bakal menjadi pendamping hidup kamu. Dan dia memang boleh diandalkan, ya. Seseorang yang boleh diharap. Kamu tahu, teman-teman, jika kamu bertemu dengan dia, kamu sangat beruntung. Kerana orang ini akan mendahulukan kamu, kemudiannya dirinya. Contoh yang paling mudah. Jika kekurangan wang, ingin membeli makanan contohnya. Mungkin, ya, lupa ke bank untuk mengeluarkan duit, ya, wang daripada ATM. Contoh, teman-teman, ya, mungkin ada wang yang cukup-cukup saja untuk membeli satu meal, satu makanan, dia akan belikan untuk kamu. Dia sanggup berlapar untuk kamu. Kemudiannya mungkin akan ke bank, mengambil uang, baru dibelikan untuknya. Dia akan mendahulukan kamu
mendahulukan orang lain, terakhir sekali teman-teman, baru dia akan memprioritaskan dirinya. Dia akan prioritasikan kamu dahulu. Dia merupakan sosok yang sangat penyayang. Pendengar yang baik, akan mendengar segala sesuatu itu dengan baik, akan memberikan kamu idea, mungkin memberikan kamu solusi kepada masalah-masalah yang kamu hadapi, juga akan memberikan kamu semangat. Di sini teman-teman, dari 3 kad yang terbuka ini, saya boleh pastikan seseorang yang bakal menjadi pendamping hidup kamu ini seorang yang sangat berkualitas. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Wow, The Emperor. Teman-teman, orang ini mempunyai standard yang sangat tinggi. Seperti saya sebutkan awal tadi, seorang yang cerewet. Sangat cerewet teman-teman ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aries, Virgo. Itu yang paling kuat di sini ya. Dan saya merasakan orang ini benar-benar no nonsense ya, tidak main-main. Dia memang akan perhatikan kamu dengan teliti dan dia menyedari kamu adalah standard yang dicari, kriteria yang dia cari sebagai pendamping hidupnya. Nah, orang ini teman-teman ya, merupakan seorang yang sangat dominan. Sangat dominan. Kalau dia seorang lelaki ya, penuh kelakian ya, very manly begitu ya. Dan dia seperti, walaupun dia very manly, ada cara lemah lembutnya. Contoh ya, jika bertutur dengan kamu, dia mungkin akan dengan lembut ya bertutur dengan kamu. Seorang yang akan memprotek kamu, melindungi kamu ya. Dia seorang sosok pelindung teman-teman. Dia akan melindungi kamu. Tetapi teman-teman, setiap baik pasti ada yang negatifnya. Dia kuat cemburu. Kuat cemburu, sangat posesif, dan apabila kamu bersama dia nanti, ada perkara-perkara yang akan dia kekang, dia kontrol. Contohnya, kamu jangan berpakaian macam ni ya, seksi-seksi begini ya. Kalau kamu seorang lelaki, katakanlah dia wanita, abang tolong ya, butangkan baju itu sampai di atas ya, jangan tunjuk atau menayang-nayangkan dada itu, seperti itu teman-teman ya. Dia akan pastikan ada perkara-perkara yang dia kontrol. Jika kamu seorang lelaki yang tampan, dia mungkin akan menyuruh kamu mengenakan pakaian yang agak tertutup. Jika kamu seorang wanita yang seksi, kalau boleh janganlah berpakaian seksi sehingga menarik ya perhatian lawan jenis yang lain. Seperti itu. Dia akan cuba mengontrol dan dia juga akan cuba mengontrol hubungan kamu dan dia. Wajarlah teman-temannya, dia seorang emperor. Orang ini keras kepala, degil dan mempunyai cara-cara yang tertentu. Orang ini sangat cerewet teman-teman ya. Dan saya merasakan ya, dia lebih banyak memerhatikan kamu. Apa pun yang kamu lakukan akan dipantau, akan dimata-matai oleh si dia. Akan memperhatikan kamu dengan teliti. Baik teman-teman, tetapi dia seorang yang egonya teman-teman begitu luar biasa ya. Jika ada salah faham di antara kamu dengan dia, saya merasakan dia tidak akan mudah mengalah. Jika dikombinasikan kad The Emperor and the Queen of Pentacles, teman-teman, kedegilannya yang teramat sangat, keegoannya yang teramat tinggi. Nah, ini sesuatu yang patut kamu tahu ya. Sangat degil, sangat ego. Ya, agak sukar untuk tunduk di sini teman-teman ya. Tidak mahu mengalah jika ada pertengkaran. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi. Di sini ada Ten of Lightning atau Ten of Wands. Baik teman-teman, di sini ada perkataan burden. Saya merasakan orang ini ya, mungkin baru mengenali kamu atau sudah mengenali kamu, merasakan ada sedikit beban untuk menjalankan hubungan ini. Contohnya, hubungan ini mungkin mengalami halangan, ada rintangan yang dirasakan agak sukar ya untuk dijalani dengan kamu. Tetapi teman-teman tidak perlu risau jika dia bakal menjadi pendamping hidup kamu, itu bermaksud dia dijodohkan oleh kamu. Takdir akan menemukan kamu dengan dia walaupun ada rintangan dan halangan. Tetapi di sini saya merasakan teman-teman ya, dia seorang yang mungkin diandalkan oleh keluarganya. Seperti seseorang yang dituntut oleh keluarga, orang di sekelilingnya. Kadang-kala teman-teman dia seperti berbelah bagi ya. Badannya ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, ditarik ke depan, ditarik ke belakang. Seperti banyak yang mengharapkan si dia. Dia ini dituntut. Banyak beban yang dia pikul di bahunya teman-teman ya. Seperti mungkin ya kondisi keuangan, kehidupan. Ada hal-hal tertentu yang mungkin
keluarganya mengharapkan si dia. Apakah dia tulang punggung keluarga, atau mungkin anak tengah, anak bongsu, ataupun dia tinggal sendirian yang membuatkan banyak perkara atau banyak bil-bil ya yang perlu dibayar setiap bulan ya. Dia merasakan dia seperti terpaksa memikul beban yang berat setiap hari. Nah, kamu cuba sesuaikan ya. Tetapi dia bekerja keras ya, sangat rajin, dan sehinggalah tahap ini ya, kesan ini dia mampu menjalankan semua ini dengan baik. Nah, teman-teman, salah satu lagi ciri-ciri orang ini ya, saya merasakan bukan saja dia akan mendukung, memberikan inspirasi, seorang yang sangat mature ya dari segi pemikirannya, matang dari segi pemikiran maksud saya, dia juga tidak suka dikekang. Jika dia menjadi pendamping hidup kamu, dia boleh mengontrol kamu, tetapi dia tidak suka jika kamu mengontrol dia. Saya merasakan ini poin yang penting ya, untuk kamu tahu, agar kamu dapat memahami dia dan menerima dia seadanya. Harus menerima dan melihat dengan teliti sebelum kita bernikah, teman-teman. Seseorang yang bakal menjadi pendamping hidup kamu, kamu harus tahu ya, baik buruk orang ini. Nah, jika di tahap awal lagi, kamu sudah mengetahui, contohnya dia akan mengontrol kamu, tetapi dia tidak suka dikekang. Jika kamu merasakan, saya tak boleh terima ini kak. Kalau dia mengontrol saya juga ingin mengontrol dia. Nah, kalau begini, jangan bernikah. Cari tahu dahulu. Cuba compromise ya, seperti give and take. Berbincang dengan si dia. Sebelum pernikahan, harus ada komunikasi yang baik. Jangan selepas bernikah, baru, bang, sayang, baru nak berkomunikasi. Nanti ada yang sudah terlambat. Di sini perlu saya terapkan, komunikasi sangat penting di dalam setiap perhubungan yang berjaya. Maka jangan hanya lihatkan kepada kebaikan ya, the good point of a person. Oh, dia ni tampan, cantik, serba boleh. Jangan lihatkan yang itu. Lihatkan kepada negatifnya. Kerana itu yang akan dibawa ya ke sebuah perhubungan yang panjang, teman-teman. Long term relationship. Kamu harus lihatkan apakah kamu boleh berterima jika dia mempunyai kelemahan-kelemahan yang lain, seperti mengontrol kamu, mengekang kamu, bersikap tidak terbuka, keras kepala, degil, seorang yang sangat ego, tidak mahu mengalah, tidak mahu memujuk kamu ketika kamu ngambek contohnya, ataupun seorang yang tidak akan tunduk ya, tidak mahu mengalah, ataupun tidak mahu memujuk kamu ketika kamu sedih contohnya. Apakah kamu boleh menerima orang seperti ini? Nah, sewaktu pendekatan itu penting. Bakal menjadi pendamping hidup kamu. Lihatkan kepada segala kriteria ini. Jangan lihatkan yang baik-baik saja. Teman-teman, sewaktu bercinta semuanya indah-indah belaka. Kalau kita pijak semut itu pun tidak akan mati, teman-teman. Apatah lagi orang ini mungkin mempunyai kata-kata manis yang dapat menambat hati kamu. Ketepikan semua kata-kata manis itu, jangan gunakan emosi, gunakan logika kamu. On your first date, saranan saya, jika ini hubungan baru, berterus terang dengan orang ini. Jangan beritahu dia kamu ini fantastik, walaupun kamu memang fantastik. Kamu beritahu dia, saya begini, saya cerewet, saya ada ketetapan cara yang tertentu. Saya tegas, contoh teman-teman ya, saya begini-begini. Lihatkan kepada responnya si dia. Jika dia dapat menerima kamu, mungkin sedikit pening kepala, pusing kepala, tetapi dia masih dating dengan kamu, flirting dengan kamu, masih mengajak kamu untuk keluar bersama, maksudnya dia menerima kamu seadanya. Jika selepas date pertama, date kedua, waduh, dia terasa pusing, tidak dapat menerima kamu, jangan dipaksakan, kerana itu penting ya. Sewaktu bercinta semuanya indah-indah belaka. Saya sudah pasti teman-teman ya, saya pasti kamu lebih cenderung akan hal ini ketimbang diri saya. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi ya, ciri-ciri orang ini ya. Dia mungkin diandalkan oleh keluarga, memikul tanggungjawab yang berat. Tetapi orang ini ya, jika saya gabungkan Ten of Lightning ini, Ten of Wands dengan Queen of Pentacles tadi atau Oracle of Gems, dia memang akan mendahulukan orang lain dan kamu. Kemudiannya baru dirinya. Seorang yang tidak self-centered, dia tidak mementingkan diri. Kita akan lihat lagi ya, The Hermit. Wow, energi Virgo sangat kuat hari ini ya. Kedua kad yang ditarik hari ini berenergi Virgo. Seorang yang sangat suka menyendiri. Dia bukan saja tidak suka dikekang, sangat menyukai privasinya. Walaupun kamu orang yang sangat dia cintai, kamu harus memberikan dia ruang, memberikan dia waktu. Orang ini tidak suka jika seseorang bising-bising di telinganya.
Itu saya boleh pastikan. Nah, ketika makan teman-teman ya, dia cenderung senyap. Maksudnya dia akan bergaul, berbual dengan kamu, ngomong sepanjang hari, tetapi tidak di waktu-waktu yang tertentu seperti sewaktu dia membaca ataupun mungkin dia membaca buku ya, membaca dari handphonenya, sewaktu makan. Kalau boleh, perbualan itu dikurangkan. Dan orang ini tidak suka bunyi bising di telinganya. Waktu makan itu teman-teman ya, kamu boleh mendengar ya, kalau jarum itu jatuh di lantai, dia akan senyap. Walaupun mungkin dia banyak bicara sepanjang hari, sewaktu makan dia akan diam. Sehingga kamu boleh mendengarkan ya, jika ada pin ya ataupun jarum yang terjatuh ke lantai. Dia begitu senyap sewaktu makan, sewaktu membaca, sewaktu dia bersendirian. Privacy dia itu sangat penting. Waktu dia menyendiri ya, ingin bersendirian itu sangat penting. Nah, jika kamu tidak memahami dia, kamu akan merasakan dia seperti cuba sisih kamu ke tepi. Itu bukan sebenarnya yang dia lakukan. Seperti kamu merasakan orang ini cuba menepikan kamu, tidak melibatkan kamu dalam sesuatu perkara. Sebenarnya orang ini ada ciri-ciri yang kadang-kalanya dia memang ingin bersendirian, yang tidak melibatkan kamu. Nothing personal, it's just business. Memang karakter dia begini. Tidak ada apa-apa berkaitan dengan diri kamu. Kamu tidak perlu sensitif, tidak perlu kecil hati. Memang sikap dia seperti ini. Ada kalanya dia akan menyendiri, tidak mahu diganggu. Nah, orang ini berjiwa bebas, berjiwa petualang. Dan jika dia sangat suka travelling teman-teman. Apabila dia travelling, dia akan membawa kamu. Sudah pasti ya kamu orang yang dia cintai. Nah, ini adalah sedikit daripada ciri-cirinya. Orang ini banyak berfikir, overthinking, dan suka mencari solusi. Jika ada masalah, daripada bertengkar, dia akan dengan cepat mencari solusi kepada masalah itu. Dia tidak akan ribet-ribet dengan kamu, terus akan mencari solusi. A practical person. Jelas ya teman-teman, ini adalah ciri-ciri seseorang yang bakal mendamping hidup kamu. Dari luarannya, dengan sikap cerewet si dia ini, akan melelahkan kamu, itu saya boleh pastikan. Tetapi, jika dibawa ke jangka panjang, orang ini akan memuaskan hati kamu. Very practical person, seorang yang bijak menyelesaikan masalah, sangat menyayangi kamu, bertanggungjawab dan seperti saya sebutkan awal tadi, boleh diandalkan. Nah teman-teman, di atas ini menarik pelbagai energi, kamu cuba sesuaikan. Mungkin ada 1, 2, 3 energi yang berkaitan ya dengan orang yang bakal menjadi pendamping hidup kamu. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Ciri-ciri si dia. Wow, di sini ada Six of Gems teman-teman. Kamu lihat ya, generosity. Ini adalah Six of Pentacles. Teman-teman, orang ini sangat menyayangi kamu. Jika dia ada uang teman-teman, dia pasti akan membelanjakan uang itu ya untuk membeli barang-barang yang kamu suka. Makanan yang kamu suka, bawa kamu bercuti, berlibur, belikan kamu hadiah ya. Dan dia juga seorang dermawan yang akan membantu orang lain ya. Saya merasakan orang ini mempunyai hati yang baik, yang sering dipijak-pijak oleh orang lain. Kerana hatinya terlalu baik teman-teman. Kelemahan orang ini apa? Baik hati sangat-sangat. Maka akan ada orang lain yang akan take things for granted, memijak-mijak kepalanya. Kamu jelas ya, kerana dia terlalu baik, terlalu generous, walaupun dia sendiri tidak cukup uang, dia masih akan mengambil uang itu, diberikan kepada kamu, membelikan sesuatu untuk kamu, keluarga dia, ataupun memberikan kepada orang yang memerlukan. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap energi dia sangat-sangat menyayangi kamu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ya yang bakal menjadi pendamping hidup kamu. Saya juga menangkap sedikit energi ya, ada cinta segitiga di sini teman-teman. Nah, kamu pasti bertanya, Kak, jika ada penglibatan cinta segitiga atau cinta yang bersegi-segi, tidak mungkin dia bakal mendamping hidup saya. Nah, itu tertakluk kepada cara kamu berfikir teman-teman. How you define the word pendamping hidupmu. Jika cara kamu translate ya, pendamping hidup itu sebagai seorang yang akan bernikah dengan kamu, maka mungkin itu hubungan yang tidak memungkinkan. Maksud saya pendamping hidup kamu itu seperti apa teman-teman? Yang akan berada di sisi kamu sehinggalah hari tua kamu. Tidak semestinya ada ikatan seperti pernikahan. Tetapi orang ini pasti akan mendamping hidup kamu. Maksudnya begini,
Katakanlah kamu tidak berjodoh dengan dia, kamu sudah bernikah dengan orang lain, mungkin kamu bernikah di usia yang muda. Tiba-tiba kamu bertemu dengan orang ini. Nah, mungkin orang ini sebenarnya yang bakal mendampingi hidup kamu. Tetapi kamu sudah bernikah ya di umur yang awal. Orang ini akan berada di sisi kamu sehinggalah usia tua kamu. Akan menua bersama-sama. Tetap akan mendukung, akan memberikan inspirasi dan memberikan semangat. Sama ada dia bernikah dengan kamu ataupun tidak ada ikatan yang khusus. Orang ini bakal mendamping hidup kamu. Saya harap ini jelas teman-teman ya. Sama ada kamu akan dapat ke jenjang pernikahan dengan si dia ataupun tidak. Dia bakal mendamping hidup kamu dengan berada di samping kamu. Jelas ya, sama ada ikatan pernikahan ataupun tidak. Nah, di sini kerana saya menangkap ya, ada yang berbagi kasih. Berbagi kasih seperti apa? Sama ada dia sudah memiliki pasangan atau kamu sudah memiliki pasangan dan saling jatuh cinta, hubungan yang tidak memungkinkan. Tetapi saya menangkap energi, orang ini akan mendampingi hidup kamu sehinggalah hari tua kamu. Jelas ya teman-teman, cinta itu tidak semestinya memiliki. Nah teman-teman, ciri-ciri dia lagi ya, The High Priestess. Nah, saya baru sebutkan tadi. Saya menangkap energi ya daripada Six of Gems tadi. Ada cinta segitiga yang berbagi kasih dan di sini keluar dekat The High Priestess. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang Virgo, seorang Aries atau seorang Cancer. Itu yang paling kuat ya. Dan di sini ada cinta sembunyi-sembunyi. Hanya kamu, dia sahaja yang tahu. Melibatkan aku, kamu dan dia. Love triangle teman-teman. Ataupun cinta yang bersegi-segi. Nah, ini adalah ciri-ciri seseorang yang bakal menjadi pendamping hidupmu. Ada kala teman-teman ya, kita bernikah buat kali pertama mungkin gagal. Kembali bernikah dengan orang lain. Ada orang bernikah berkali-kali teman-teman. Sehingga menemukan jodoh yang tepat. Ada kala jodoh itu tidak panjang ya. Ini terpulang di tangan Tuhan. Kadang-kala ada orang bernikah 3-4 kali ya. Sehingga menemukan jodoh yang benar-benar tepat untuk si dia. Sehingga menemukan orang yang tepat, wujudlah kesetiaan itu. Sehingga dia menemukan orang yang tepat. Sehingga kamu menemukan orang yang tepat. Di sini teman-teman saya merasakan ya, sama ada ini cinta baru ataupun orang ini bakal memasuki hidup kamu atau orang ini sudah memasuki hidup kamu. Saya merasa orang ini masih memendam perasaannya, tidak berani mengutarakan yang dia jatuh cinta dengan kamu kerana ada ketidakpastian, keraguan, mungkin kerana terpaksa berbagi kasih atau masih belum pasti ke depannya bagaimana. Masih memantau, masih di tahap pendekatan, masih di tahap awal sebuah perhubungan begitu ya. Dan saya merasakan orang ini seorang yang sangat sensual, seorang yang sangat misterius, berubah-ubah, sukar untuk kamu tebak dan dia seorang yang sangat moody. Ini juga merupakan ciri-ciri dia teman-teman ya. Hari ini kelihatan baik-baik saja. Selepas 30 minit kamu lihat mukanya sangat masam teman-teman. Seperti moodnya berubah-ubah ya. Seperti mungkin saat ini ceria, kemudiannya masam muka. Orang yang berubah-ubah, a moody person. Dan sukar untuk ditebak. Banyak yang dia sembunyikan dari kamu. Bersikap misterius. Tetapi sangat suka ya. Curi-curi melihat kamu teman-teman. Dan orang ini seorang yang pemerhati, pendengar yang baik dan saya merasakan perasaan dia kepada kamu sangat dalam. Baik teman-teman, kita lihatkan bagaimanakah kondisi atau energi hubungan kamu dan dia saat ini. Maaf teman-teman ya, kad ini sedikit licin ya, a glossy card ya. Saya menggunakan kad yang agak glossy seperti bertaburan di atas meja ini ya, kerana kad ini sangat licin teman-teman ya. Kita lihatkan sedikit ya, sama ada dia orang baru ataupun seseorang yang sudah kamu kenali, apakah dia sudah memasuki kehidupan kamu. Kita lihatkan energi ya, energi kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah kamu dengan dia terkoneksi? Seperti energi hubungan. Dengan lebih dalam lagi ya, bagaimanakah perjalanan hubungan kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah koneksi hubungan kamu dan dia saat ini? Perjalanan hubungan kalian. Baik teman-teman, saya akan tarik beberapa kad ya.
Wow, di sini ada ritual. Saya lihatkan teman-teman ya, ada sesuatu yang kamu lakukan bersama dengan orang ini hampir setiap hari. Apakah dia seorang rakan, mungkin rakan sekerja, seseorang yang sudah kamu kenali, yang sering seperti keluar lunch hari-hari dengan kamu, bersarapan pagi dengan kamu hari-hari, melakukan tugas dengan kamu setiap hari, atau mungkin berolahraga dengan kamu, pergi ke gym yang sama. Ada satu aktiviti yang dilakukan seperti aktiviti yang monoton yang dilakukan setiap hari dengan orang ini. Nah, ini koneksi energi hubungan kamu dan dia ya. Sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Kita lihat lagi ya. Wholeness. Tetapi dengan orang ini, teman-teman, kamu merasakan satu package yang lengkap. Selesa, nyaman dengan orang ini ya. Walaupun melakukan perkara ini setiap hari. Sesuatu yang sama. Kamu agak well-versed. Sudah seperti mengetahui ya selok-belok cara si dia. Dan dia juga sudah mengetahui selok-belok cara kamu. Seperti itu teman-teman ya. Wow, longevity. Saya merasakan orang ini teman-teman ya. Seseorang yang memerhatikan kamu sudah mulai menyimpan ini di hatinya. Kamu tahu apa yang disimpan di hatinya. Dia menjaga penampilannya, menjaga makan minumnya agar dia cergas, sihat. Kerana dia ingin mengambil kamu ya to a long-term relationship. Dia ingin melihatkan hubungan ini dibawa ke jenjang pernikahan. Hubungan yang jangka panjang. Dia tidak mahu hanya berkenalan dengan kamu sekadar suka sama suka. Orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu and she or he means business. Dia benar-benar ingin serius dengan kamu. Seperti card Queen of Pentacles tadi teman-teman ya, Oracle of Gem. Dia benar-benar tidak mahu main-main. Apabila mengenali diri kamu, dia merasakan kamu adalah seorang yang layak dimiliki, layak dinikahi, dan seseorang yang boleh dijadikan life partner ya. Seseorang yang boleh berkongsi hidup dengan si dia. Kita lihat lagi di sini teman-teman, leadership. Ya, mungkin orang ini merupakan orang atasan kamu atau kamu merupakan orang atasan dia. Salah satu daripada kamu di sini sangat dominan. Saya lebih menangkap energi si dia. Dia seperti seorang yang lebih superior daripada kamu ya. Seorang yang membuat keputusan seperti saya sebutkan awal tadi, mempunyai kualiti-kualiti seorang pemimpin. Nah, di sini teman-teman, dia sering-seringan seperti menunjukkan cara kepada kamu. Apa yang harus kamu lakukan begini, ke sana, ke sini, lakukan begini, ini adalah lebih baik. Seperti guiding you ya. Dia seperti menunjukkan cara yang baik agar kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Saya merasakan dia seorang sosok pengasuh yang sangat baik. Dia seperti guiding, mengguide kamu ke arah yang benar-benar yang tepat. Cara yang terbaik. Itu yang saya rasakan di sini ya. Dan saya merasakan kamu banyak meluangkan masa dengan orang ini teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Attraction. Sehingga saat ini teman-teman, suka sama suka ya. Kamu dengan dia mirroring satu sama lain. Masing-masing mempunyai chemistry ya. Terhadap satu sama lain. Ketertarikan chemistry yang sangat kuat. Dia sangat tertarik kepada kamu. Kamu sangat tertarik kepada dia. Perasaan yang membara ya. Warna purple ini menunjukkan aura menarik ya. Menarik di hati teman-teman ya. Yang sangat dalam. Orang ini banyak menyimpan sesuatu di hatinya yang tidak dia utarakan ke kamu. Dia benar-benar tertarik dengan kamu teman-teman. Saya merasakan orang ini sering mengelamun ya. Melamunkan kamu waktu bekerja, di waktu malam, di waktu kesendirian dia. Dia selalu akan seolah-olah membayangkan ya ketampanan kamu, kecantikan kamu, ketertarikan bentuk badan kamu, mata kamu, bibir kamu. Begitu ya, dia sering melamunkan ini dan mungkin ya akan seperti dengan secara tidak sedar ya, mungkin terpaksa dikejutkan oleh rakannya kerana dia sibuk mengelamun tentang kamu di sini. Ketertarikan yang sangat kuat. Nah, kad ini sama seperti kad di atas teman-teman ya, seorang yang bijaksana dan dia menggunakan kebijaksanaannya dalam menjalankan perhubungan ini dengan kamu. Mengapa saya merasakan dia menggunakan kebijaksanaannya? Kerana mungkin ya ada halangan, ada perbezaan, ada rintangan, mungkin ada perbezaan status, agama, ataupun menjalankan hubungan yang penuh dengan ujian di sini ya. Maka dia menggunakan kebijaksanaannya dalam approach ya, dalam menghampiri kamu. Nah teman-teman, orang ini pasti menggunakan kebijaksanaannya jika dia ingin memiliki kamu. Kerana dia seorang yang serius dan benar-benar ya ingin melihatkan hubungan ini ke sebuah hubungan jangka panjang. Saya merasakan di hati si dia
ingin bernikah dengan kamu. Walaupun kamu sedang mencari ciri-ciri pendamping hidup kamu, tetapi dalam diam dia juga melihatkan kepada perkara yang sama. Kamu tidak menyadari, bukan kamu sahaja yang mencari pendamping hidup Dia juga melihatkan kepada kamu seolah-olah kamu mempunyai ciri-ciri pendamping hidup yang tepat yang dia cari selama ini. Saya merasakan dia sembunyikan perasaan dia daripada kamu, masih belum move on jika kamu dengan dia mungkin kurang berkomunikasi, dan dia sepertinya ingin melakukan sesuatu ke depannya. Dia merencanakan sesuatu tetapi dalam diam. Saya menangkap energi ini daripada The High Priestess Dia merencanakan sesuatu tetapi kalau boleh tidak diutarakan ke kamu dalam diam Di sini juga ada energi. Teman-teman, kamu berdiri dengan seorang yang penuh semangat, seorang yang sangat aktif dalam pergerakannya, seperti suka berolahraga, apabila suka bekerja, sangat cerdas orang ini mungkin suka pergi ke gym, dan saya merasakan mungkin kamu dengan dia pernah berolahraga bersama, mungkin sering-seringan keluar berjalan-jalan bersama, melakukan rutinitas yang bersama. Baik teman-teman, tadi saya terlupa kita akan lihatkan bottom of the deck di sini Selain daripada The High Priestess, kita juga ada Master of Raindrops ataupun The King of Cups, teman-teman. Wow. Dia benar-benar matang dari segi emosi, dan apabila keluar kad The King of Cups ini, saya boleh pastikan teman-teman orang ini mempunyai perasaan yang sangat besar, perasaan yang sangat dalam buat kamu. Mempunyai koneksi dengan kamu, teman-teman. Dia mungkin datang dari keluarga yang besar. Mungkin keluarga kamu juga mengenali dia, keluarga dia mengenali keluarga kamu. Saya merasakan orang ini pandai mencari uang mempunyai kestabilan dari segi keuangan. Dan saya merasakan kamu lihat dia seperti money tree di sini Orang yang sangat mapan. Berkedudukan seperti King of Pentacles, mempunyai uang yang banyak, dan dia tidak pelit teman-teman dia akan membelanjakan uang ini untuk kamu Seorang yang benar-benar boleh kamu andalkan, dan dia terkoneksi dengan kamu sangat kuat. Perasaan jika saya gabungkan Ten of Gems ataupun Ten of Pentacles ini dengan King of Cups ataupun Master of Raindrops, saya boleh pastikan orang ini mempunyai perasaan yang sangat besar dan sangat dalam buat kamu. Dia benar-benar means business sangat serius, ingin bernikah dengan kamu tanpa kamu ketahui. Kamu seperti ingin mencari seseorang yang bakal mendampingi hidup kamu. Dalam diam, dia juga mencari perkara yang sama. Dia pendamkan ini. Ada kalanya teman-teman kerana ada insecurity dari dia seolah-olah menafikan yang dia mencintai kamu. Jika kamu tanya, dia mungkin akan berkatakan tidak. Tetapi itu sebenarnya bukan jawapan yang benar Dia seperti menafikan. Nah, ini berbalik kepada kebohongan. Kad kedua ini mengapa dia berbohong? Menafikan perasaan cinta yang dia miliki untuk kamu. Dia terpaksa berbohong atas alasan-alasan dia yang tertentu. Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu yang membuatkan dia tidak dapat mengutarakan perasaan sebenar yang dia miliki buat kamu. Mungkin juga kerana takut jika diutarakan, dia bakal kehilangan kamu. Nah, cinta tidak semestinya memiliki. Mungkin dia tidak akan mengikat kamu ke sebuah pernikahan, tetapi ingin bersama kamu, menua bersama dengan kamu menghargai persahabatan ini, menghargai hubungan ini dengan kamu. Saya merasakan kamu dengan dia sering terkoneksi secara energi. Jika berjauhan, jika hubungan ini adalah long distance relationship, atau mungkin orang ini sedang keluar negara, sedang berjarak saat ini, berjarak daripada keberadaan ataupun berjarak dari hati, saya menangkap energi orang ini sering terkoneksi dengan energi kamu. Orang ini seperti sering hadir di fikiran kamu, kamu juga sering hadir di fikiran dia. Dia akan memikirkan kamu di saat kamu memikirkan dia. Nah, teman-teman, energi yang paling kuat, saya ulangi, ada Cancer, Virgo hadir 2 kali, dan Aries. Itu yang paling kuat, teman-teman Zodiak lain adalah Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, dan Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Saya merasakan orang ini merupakan seorang sosok yang bukan saja matang dari segi emosi, dia juga sudah agak berumur. Jika dia seorang jomblo, teman-teman mungkin tidak pernah bernikah, atau seorang janda atau duda, dia sudah agak berumur di sini. 40-an ke atas, teman-teman Seorang yang sangat matang dari segi emosi. Baik teman-teman, ini adalah ciri-ciri
seseorang yang bakal mendampingi atau menjadi pendamping hidup kamu. Jika kamu dapat relate energi ini dengan seseorang, teman-teman ya, saya tumpang gembira dengan kamu, teman-teman, kerana orang ini boleh diandalkan dan dia boleh dijadikan life partner, seseorang yang akan menghargai kamu dan akan mengambil hubungan ini ke hubungan jangka panjang. Melihatkan kepada sesuatu itu bukan sekadar berhibur bukan sekadar bersuka-suka, tetapi benar-benar serius dengan kamu. Kita lihatkan ke depannya. Apakah yang bakal terwujud buat kamu dan dia di sini? Apakah yang bakal terwujud untuk kamu dan dia ke depannya? Seseorang yang bakal mendampingi hidup kamu atau bakal menjadi pendamping hidup kamu. Kita lihatkan ya, jika hubungan ini memungkinkan, orang ini akan bernikah dengan kamu. Jika hubungan ini tidak memungkinkan, saya merasakan orang ini akan bersama dengan kamu sehinggalah hari tua kamu, teman-teman ya. Kita akan lihatkan apakah yang bakal terwujud ke depannya buat kamu dan dia di sini. Wow, make the effort. Teman-teman, sepertinya di saat ini ya, mungkin ada yang putus asa, merasakan ketidakpastian dalam hubungan ini kerana kamu berdiri dengan seorang yang sangat ego. Maka dia bukan saja menafikan perasaannya, menutupi perasaannya, juga tidak akan begitu menunjuk yang dia mencintai kamu ya. Kerana kita ada kad kaku dan dingin tadi. Seorang yang kaku ya, dingin, seorang yang pasif. Maka ini membuatkan kamu tidak pasti apakah dia benar-benar mencintai kamu. Nah, di sini teman-teman, menurut alam semesta, make the effort. Cuba berusaha lagi ya, cari tahu, lebih mengenali dia dengan lebih rapat, membuatkan dia nyaman dengan kamu. Kenapa saya katakan begini? Jika kamu berhasil membuatkan dia nyaman dengan kamu, mungkin dia akan lebih terbuka. Dia memakan waktu, teman-teman, mengambil waktu untuk bersikap lebih terbuka kepada kamu, dan sekali dia sudah nyaman, teman-teman, kamu dapat melihat siapakah orang ini ya. Maka make the effort, berusahalah ya ke arah kebahagiaan sebuah hubungan ya, untuk menjayakan hubungan ini. Kita lihat lagi ya. Unrequited love. Saat ini teman-teman, kamu merasakan ya, dengan seorang yang ego ini, kamu merasakan seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itu apa yang dia pamerkan kepada kamu. Harus berusaha, teman-teman. It takes two to tango ya. Tangan ini kalau bertepuk harus dua belah tangan, kalau tidak akan berbunyi. Kamu harus take your time, jangan terburu-buru kerana orang ini tidak suka dikekang. Slow and steady win the race, teman-teman ya. Mungkin saat ini kamu merasakan seperti hanya kamu yang mencintainya. Kamu tidak tahu ya, kerana dia tidak menunjukkan sisi sebenar dia kepada kamu. Maka jangan berputus asa, cuba lagi teman-teman ya, bersabar, perlahan-lahan, melihatkan ke depannya ya. Di sini ada calling in your soulmate. Nah, kamu harus cuba manifestasikan orang ini sebagai soulmate kamu. Kerana di sini memang dia adalah soulmate kamu. Kamu hanya perlu claim the energy, manifestasikan dia di dalam hidup kamu. Mungkin di sini saya merasakan ya, kamu kurang kepercayaan. Tidak percaya yang orang ini adalah bakal menjadi pendamping hidup kamu kerana tidak ada kepastian, kejelasan dari si dia. Nah, dia seorang yang degil, keras kepala, ego. Juga pada waktu yang sama menutupi perasaannya buat kamu. Maka kamu merasakan mungkin bukan dia. Kamu perlu manifestasikan orang ini di hidup kamu. Cuba claim energi ini. Cuba yakin ya terhadap hubungan ini. Dan lihatkan ke depannya. Wow, di sini kamu dapat attraction ini 2 kali, teman-teman. Orang ini benar-benar tertarik ya dengan kamu, walaupun dia bersikap sedikit kaku dan pasif. Saya merasakan, teman-teman ya, jika kamu tidak lebih berusaha ataupun kamu sudah merasakan lelah dengan koneksi ini, ke depannya berlandaskan ketertarikan yang begini kuat ya, kerana kamu mendapat card attraction ini 2 kali. Kamu lihat di sini, teman-teman, di atas dan di bawah ya, dan dibuka di tempat yang sangat tepat ya, double attraction. Seperti saya sebutkan tadi di bunga ini ya, chemistry yang benar-benar kuat. Saya merasakan jika kamu lelah, ke depannya dia akan melakukan sesuatu untuk memenangi hati kamu kerana dia sudah tidak tahan lagi ya, menyembunyikan perasaan sebenar dia untuk kamu. Nah, orang ini adalah seseorang yang bakal menjadi pendamping hidup kamu. Wow, love yourself first. Teman-teman, kamu dinasihati untuk jangan berputus asa, cuba menjaga penampilan kamu, cuba memperlihatkan diri kamu dengan baik, menjaga diri kamu dengan baik, memperbaiki diri kamu, berusaha ke arah positif. Ketika kamu positif, keadaan kamu lebih
ceria, lebih cantik, lebih tampan. Kamu akan berjaya menarik energi positif ini bukan sahaja daripada dia, mungkin juga pintu-pintu lain akan bakal terbuka. Dan kamu boleh memilih di sana ya, siapa yang lebih tepat berlandaskan tebaran kad-kad di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan sedikit ya. Apakah yang ingin diutarakan oleh orang ini yang bakal menjadi pendamping hidup kamu? Nah, oleh kerana dia bakal menjadi pendamping hidup kamu, kita lihatkan kepada alam bawah sadarnya, teman-teman ya. Apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu melalui alam bawah sadarnya tanpa dia sedari? Apakah yang ingin dia beritahu kamu melalui alam bawah sadarnya? Kita lihatkan di sini. Apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu melalui alam bawah sadarnya? Jika orang ini masih pasif, dingin, tidak mengutarakan perasaan dia kepada kamu, kita lihatkan ya. Wow, kamu lihat teman-teman. Jika kamu merasakan cinta ini bertepuk sebelah tangan ya, kerana dia ego keras kepala, dia menyatakan di sini di bawah alam bawah sadarnya, I do love you. Saya sebenarnya mencintai kamu. Saya memang mencintai kamu. Tetapi mungkin beberapa di antara kamu merasakan tidak yakin ya. Dia memberitahu kamu dia memang mencintai kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. I want to start over. Maksudnya teman-teman, mungkin orang ini pernah memasuki hidup kamu tetapi tidak memberikan versi terbaik si dia. Maka dia ingin memulai semula. Berharap agar diberikan kesempatan untuk menarik perhatian kamu sekali lagi. Dia mungkin ingin berusaha sekali lagi ya untuk menarik perhatian kamu kerana masih ada ketertarikan ini. Double attraction teman-teman ya. Ketertarikan yang kuat. I know you don't feel the same. Ada kalanya teman-teman ya, dia merasakan insecure. Seolah-olah dia yang merasakan cinta ini bertepuk sebelah tangan. Itu yang saya katakan tadi teman-teman. Kamu dengan dia mirroring. Apa yang kamu rasakan, dia rasakan. Bila kamu merasakan cinta ini bertepuk sebelah tangan, dia juga merasakan begitu. Padahal sama-sama merasakan insecure. Teman-teman, saya merasakan orang ini ada sedikit insecure. Keraguan yang kamu rasakan adalah keraguan yang dia rasakan. Ketidakpastian kamu, dia juga merasakan itu ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Kamu dengan dia seperti mirroring each other ya. I miss hearing your voice. Wow, di bawah alam sadarnya, dia tidak menyatakan ini ya. Dia ingin kamu tahu, dia sangat merindukan suara kamu. Mungkin sebelum ini kamu banyak menghantar audio ya, berbual di telefon ya, untuk kamu yang berjarak, mungkin banyak berbual di chattingan ya di telefon. Dia merindukan suara kamu dan sering memainkan ya perbualan-perbualan kamu untuk mengingati ya bagaimanakah bunyi suara kamu. Begitu teman-teman ya. Saya merasakan orang ini sangat menyukai suara kamu, tetapi mungkin tidak pernah memuji kamu begitu ya. Tidak pernah memberitahu kamu yang dia menyukai suara kamu. We don't share the same values. Ada kalanya teman-teman ya, dia merasakan ada perbezaan di antara kamu dan dia di sini. Nah, tetapi perbezaan itu apa? Perbezaan itu adalah seperti opposite attract. Perbezaan yang berbeza tetapi menarik kamu dan dia. Saya harap kamu faham ya. Opposite attract itu adalah sesuatu yang berbeza di antara kamu dengan dia. Sesuatu yang kamu dengan dia tidak sharing bersama. We don't share the same values. Ada perbezaan di antara kamu dengan dia di sini, tetapi seolah-olah perbezaan ini merapatkan kamu dengan dia. It's like a love, like an opposite attract teman-teman ya. Walaupun berbeza, tetapi tetap menarik hati kamu, tetap menarik hati si dia. Dan dia mengakui ini ya, ada perbezaan atau sesuatu yang kamu dengan dia tidak suka, begitu ya. Atau sesuatu yang dia suka, kamu tidak, begitu. I still have feelings for you. Wow. Kamu lihat teman-teman ya, seseorang yang menahan perasaannya. Dia sehinggalah momen saat saya membuat pembacaan ini, kerana pembacaan saya adalah berbentuk timeless teman-teman ya, bersifat timeless, dia masih memiliki perasaan buat kamu. Nah, ini adalah pesanan-pesanan dari alam bawah sadar si dia. Wow, kamu lihat teman-teman, sebenarnya I want you so badly. Saya benar-benar menginginkan kamu. I want you so badly. Benar-benar menginginkan kamu ya. Saya rasa orang ini banyak berimajinasi tentang diri kamu ya. Mungkin sebuah pertemuan, ingin memeluk kamu ya, ingin memberikan kamu sebuah ciuman. Jika kamu dengan dia tidak pernah bersentuhan, maybe ingin menyentuh kamu. Begitu ya, I want you so badly. Benar-benar menginginkan kamu ya. Nah, teman-teman, ini adalah ciri-ciri
pendamping hidup kamu. Kita lihatkan kepada inisial-inisial yang bakal terbuka di pembacaan hari ini. Jika tidak ada inisial teman-teman, kamu tidak perlu bersedih. Lihatkan kepada gambaran yang lebih besar. Adakah mungkin ada energi di atas ya yang tertarik? Mungkin kamu boleh relate energi ini dengan seseorang. Mungkin ada yang resonate. Ambil yang resonate sahaja teman-teman ya, dan kita serahkan segala-galanya di tangan yang Maha Berkuasa. Saya akan buka semua inisial ini dan kamu lihatkan ya. Jika ada inisial, nama penuh, nama panggilan, nama manja, nama sayang, nama yang hanya kamu dan dia sahaja yang ketahui ya. Mungkin ada kod-kod rahsia di antara kamu dan dia di sini. Mungkin nama-nama yang hanya kamu dan dia saja ya, yang memanggil satu sama lain, yang tidak digunakan oleh orang lain. Ada 3 lagi di sini ya. Saya akan bacakan satu persatu nanti. Baik teman-teman, di sini ada huruf U, uniform, F, foxtrot, M, Mike, L, Lima, J, Juliet, D, Delta, Z, Zulu, E, Echo, Y, Yankee, N, Norway, A, Alpha. Wah, mungkin ada seseorang yang bernama seperti ada initial di sini ya. Zena. Oh, it's very nice name. Baik teman-teman, ini saja initial yang saya tergerak untuk buka ya. Ciri-ciri pendamping hidup kamu. Baik teman-teman, saya benar-benar berharap pembacaan ini sedikit sebanyak dapat memberikan kamu pencerahan akan ciri-ciri seseorang yang bakal mendampingi hidup kamu. Selebihnya teman-teman, kita serahkan kepada di tangan Sang Pencipta teman-teman ya. Kita hanya boleh melihatkan secara keseluruhan, tetapi keputusan akhir itu tidak terletak di tangan kita teman-teman ya. Kamu harus memahami itu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. For angels are watching over you. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.